Selamat pagi saudara sekalian dimanapun berada pada pagi hari ini. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Pada pagi hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 16 ayatnya yang ke-26. Demikian firman tertulis. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Saudara, sebuah kisah nyata dari Bill Jarecki yang juga diberitakan oleh surat kabar The Denver Post. Saat Bill sedang memancing seorang diri di kaki bukit pegunungan Rocky, sebuah batu besar jatuh menimpa kakinya dan ia sama sekali tak dapat melepaskan diri. Bill kemudian menyadari bahwa malam segera menjelang dan ia mungkin saja dapat meninggal karena kedinginan. Lalu Bill melakukan pilihan terakhirnya dan berbekal keahliannya sebagai asisten seorang dokter, ia lalu mengikatkan senar pancingnya di atas lutut dan kemudian memotong kakinya sendiri dengan pisau yang ada. Dengan demikian ia dapat melepaskan diri dari himpitan batu besar itu dan segera melarikan diri ke mobilnya sejarak 16 km ke kota yang terdekat. Ia tidak hanya berhasil mengatasi situasi krisis yang dialaminya saat itu, tetapi dia juga telah menyelamatkan hal yang menurutnya lebih berharga, yaitu nyawanya, walaupun ia harus melepas setengah dari kakinya. Saudaraku, Bill Jarecki sudah mengkonfirmasi bahwa nyawanya lebih penting melebihi setengah dari kakinya. Kita sering pun diperhadapkan dengan pengalaman yang hampir sama. Kita sering berucap uang tidak sebanding dengan nyawa. Itu artinya nyawa lebih berharga daripada uang. Itu sebabnya kita rela membayar sejumlah uang dengan menguras tabungan sekalipun yang kita sudah tabung bertahun-tahun untuk berobat ke rumah sakit. Apa yang ada dalam pikiran kita? Nyawa lebih berharga. Dan pikiran ini juga menjadi ide Matius yang tertulis melalui firman Tuhan yang kita renungkan pagi ini. Ia menegaskan bahwa tidak ada gunanya memperoleh semua kemilangan dunia ini jika kita kehilangan nyawa. Namun pemikiran Matius ini kita melihat nyawa yang dimaksudkannya lebih dalam dari mempertahankan nafas kehidupan. Ia mengartikan nyawa sebagai hidup yang kekal tanpa dibatasi oleh nafas selagi di dunia ini. Saudara, ada saat-saat tertentu yang memanggil kita untuk menentukan pilihan dalam dunia ini. Kita diperhadapkan antara melepas kehidupan kekal dengan memilih untuk hidup jauh dari dosa, melepas diri dari segala kenikmatan dunia. Tentunya anugerah Allah memang terbuka bagi setiap manusia untuk kita raih dan untuk menyelamatkan kita. Namun sesungguhnya pilihan kita ikut menentukan apakah pilihan kita saat diperhadapkan dengan situasi antara melepaskan kebiasaan buruk, melepaskan kenikmatan, dan melepas ambisi tertentu yang merusak, atau kita memilih meraih semuanya itu dengan melepaskan kehidupan yang kekal. Saudaraku, sebagai orang yang telah menyadari karya Kristus yang telah menyerahkan nyawanya demi kita, tentulah kita jauh lebih bijaksana untuk memilih melepas yang tak dapat dipertahankan
dan mempertahankan apa yang tak dapat dilepas, yaitu hidup yang kekal. Tuhan kiranya berkenan dengan setiap pilihan kita di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami untuk tetap mengutamakan kehidupan yang kekal meskipun ada pilihan-pilihan lain yang menawarkan kenikmatan dunia. Ajar kami untuk tetap teguh dalam iman kami, untuk tidak menggadaikan kehidupan kami pada kekekalan untuk hal-hal yang murahan. Kami mengucap syukur di pagi hari ini. Kami masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Kami bisa beraktivitas, dan biarlah perkenaan Tuhan juga yang memberkati kami sehingga pagi hari ini kami melangkah dengan pertolongan dan penyertaan Tuhan. Ya Bapa, semua aktivitas kami di sepanjang hari ini kiranya tertuju untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon dengan sungguh. Amin.